Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mengkaji tuntas huruf alif. Karena huruf alif ini banyak maknanya. Jadi untuk videonya mungkin ada beberapa episode ya. Apabila huruf alif itu kita tuntaskan satu video, itu mungkin membutuhkan waktu durasi video sekitar antara 50 jam, dan itu nggak mungkin ya. Karena huruf alif ini banyak makna. Karena huruf alif itu bisa dimaknai dengan ruh, bisa juga dimaknai dengan Nur Muhammad, bisa dimaknai dengan Al-Quran, bisa dimaknai dengan alam, bisa dimaknai dengan sifat, dan masih banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan huruf alif, yaitu dimaknakan dengan makna wujud. Jadi biar para salik atau saudara-saudara yang mencari ilmunya Allah paham. Jadi tidak berandai-andai, tidak berangan-angan apa maknanya huruf alif. Karena semua huruf hijaiyah insya Allah akan kita kupas atau kita kaji satu persatu biar tahu makna dari huruf-huruf hijaiyah. Baiklah, tidak perlu berlama-lama ya, karena mungkin ini durasinya juga cukup panjang. Karena kalau kita kaji huruf alif itu tidak cukup untuk 1 bulan sebenarnya. Cuma di sini saya akan mengambil inti-intinya, yang penting-penting saja, tidak saya jabarkan mutlak semuanya ya. Tapi insya Allah dengan penjelasan-penjelasan saya nanti, kalian bisa paham, kalian bisa mengerti apa makna huruf alif dalam artian wujud. Oke ya, kita mulai dengan ucapan bismillah. Jadi kenapa huruf alif itu bisa dimaknakan dengan wujud ya? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama ini kosong ya, dengan lingkaran yang kedua ini titik. Sedangkan untuk lingkaran yang ketiga ini alif ya. Kenapa alif itu dikatakan wujud? Karena perlu diketahui ya, kosong ini adalah zat mutlak dengan sifat ada ya, dengan sifat ada. Sedangkan titik ini adalah nur Allah ya. Sedangkan alif inilah yang disebut dengan wujud atau sifat. Kenapa seperti itu? Tatkala zatul bukti atau zat yang belum punya nama, yang ada dengan sifat adanya, lalu dia mentajalikan dari kekosongan ini lewat nur ya, lewat nur. Nah, inilah yang disebut dengan nur Allah. Dari nur Allah inilah maka dia berwujud menjadi alif. Dan alif ini sebenar-benarnya adalah wujud daripada sifat ya. Jadi wujud daripada sifat. Apakah wujud dari sifat ini juga disebut Nur Muhammad? Jawabannya adalah iya.
dia juga Nur Muhammad. Ya, dia juga Nur Muhammad. Karena sesungguhnya apabila huruf alif ini sudah berwujud, nyatanya sifat, nyatanya Nur Muhammad, maka Nur Allah ini, maka sesungguhnya sudah tidak perlu lagi dicari, ya, karena si zat itu sudah berwujud menjadi alif. Jadi seperti itu ya. Terus kalau memang alif ini adalah sifat, terus bagaimana dengan kalimat yang ada pada kalimat Allah? Jadi misal kalimat Allah ya, alif, lam, lam, ha. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini kenapa alif ini dibilang adalah sifat? Sifat. Bukankah lam ini juga bisa diartikan sifat? Ya, sifat. Sedangkan lam yang ini diartikan dengan asma. Sedangkan yang ini bisa diartikan dengan af'al. Ya. Jadi ketahuilah, sesungguhnya alif ini adalah wujud sifat mutlak. Ya, ini adalah sifat mutlak alif ini. Nah, sedangkan untuk lam pada kalimat Allah itu juga sifat, tapi dia adalah sifat 20 ya, ditambah dengan satu sifat mukal ya. Jadi seperti itu. Dan asma ini tidak lain adalah sifat juga sebenarnya. Ya, sifat juga. Af'al juga sama. Kenapa seperti itu? Karena alif berkata ya, sesungguhnya sifat 20 itu adalah sifatku. Asma itu tidak lain juga adalah sifatku. Dan af'al itu juga sebenarnya sifatku. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau dikaji lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kalimat Allah, ya, kalimat Allah ini sebenarnya adalah wujud nyata Nur Muhammad. Sedangkan dalam Nur Muhammad itu terbagi menjadi 4 anasir. Ya, 4 anasir. Nah, 4 anasir ini tidak lain adalah sifat. Jadi seperti itu. Karena si sifat pada Allah ini sebenarnya sifat mutlak, ya, itu tidak bisa diganggu gugat. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya alif dalam kalimat Allah itu anasirnya api. Dan sifatnya api itu adalah berdiri lurus gini. Nah, inilah sifat. Sifatnya api itu berdiri. Ya, jadi berdiri kayak gitu sifat api. Nggak ada api itu mereng, nggak ada ya. Jadi seperti itu. Terus sifat 20 dalam huruf lam dalam lafadznya Allah itu juga sifat mutlak. Ya, sifat mutlak. Bahwasanya di dalam sifat 20 ini ya, apabila nanti dikaji, dia akan terbagi menjadi 4 sifat. Jadi seperti itu. Dan si alif ini sebenarnya adalah wujud nyatanya Nur Muhammad. Ya. Wujud nyatanya Nur Muhammad. Karena huruf alif ini banyak. Bisa juga diartikan dengan ruh, bisa. Bisa juga diartikan Al-Quran, bisa. Bisa juga diartikan alam, bisa. Bisa juga diartikan dengan manusia, juga bisa. Ya, jadi huruf alif ini sebenarnya adalah Nur Muhammad yang mutlak.
ya. Jadi dia Nur Muhammad yang mutlak. Karena semua huruf hijaiyah dari alif sampai hamzah ya, ya, itu kata alif, kata si huruf alif, ya, sebenarnya semua itu adalah wujudku, cuman beda bentuk saja. Karena semua itu sebenarnya adalah huruf alif, ya, jadi seperti itu. Dan si huruf alif itu berasal dari titik, sedangkan titik itu adalah nur Allah, ya. Jadi kalau kita tidak paham, kita itu hanya mengkaji bahwasanya, contoh kalimat Allah atau lafaz Allah, ya, alif, lam, ha, seperti ini, ya. Nah, ini kadang kebanyakan mereka itu hanya mengartikan bahwasanya ini adalah zat, ya kan, nah, zat. Sedangkan ini sifat, ya kan, yang ini asma, dan yang ini af'al. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah, itu benar, ya, itu benar. Cuman perlu kalian ingat, kata zat di sini nih, ya, ini sebenarnya mutlak. Kata mutlak adalah sifat. Kalau kita kaji lebih dalam, ya, kaji lebih dalam. Dan kalau kita naikkan terus, ya, kita naikkan terus, maka nanti kita akan ketemu sama noktahnya, yaitu adalah titik. Seperti itu. Jadi 4 anasir dalam lafaz Allah itu salah atau benar? Benar. Itu benar. Cuman perlu kalian ingat, alif itu adalah mutlak sifat, bukan lagi zat. Karena zat udah nyata pada sifat, ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mengkaji alif ini adalah zat, jika kalian tidak tahu ilmunya, maka kalian nanti akan tersesat. Di sini kalian akan tersesat, ya. Kalau kalian tidak tahu ilmunya. Karena apa? Kalian akan berpandangan bahwasanya alif itu zat. Sedangkan nyatanya alif itu adalah mutlak sifat, ya. Sedangkan dari sifat ini, dari sifat-sifat Allah ini, maka adanya sifat 20, ya, sifat-sifat dari asmanya, sifat-sifat dari afalnya. Kenapa asma ini adalah sifat, ya? Karena asma itu tidak akan terucap, terwujud nyata jika tidak adanya si sifat. Sifat apa itu? Kalam bisa, ya, itu asma. Karena sebenar-benarnya, biar kalian paham, lam awal itu adalah sifat 20 ditambah satu sifat muhal. Asma ini adalah nama 100 Allah, ya, nama 100 Allah. Nah, sedangkan af'al ini adalah nyata sifat perbuatannya Allah, ya. Apa itu? Ada berapa itu? Hanya ada 3, ya, hanya ada 3. Nah, untuk sifat 20 kalian sudah tahu kan, ya, udah tahu. Nggak mungkin kalau nggak tahu sifat 20 dan satu sifat mukhalnya. Begitu juga asmanya atau namanya 100 nama Allah, ya. Begitu juga 3 af'al Allah, ya. 3 af'al Allah itu, ya, itu hanya meliputi gerak, ya, gerak, diam, dan kehendak.
Maaf ya tulisannya jelek. Jadi af'al Allah ini hanyalah gerak, diam, kehendak. Ya. Makanya kenapa sifatnya itu hanya cuma 3 pada af'al, yaitu gerak, diam, dan berkehendak? Karena 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tanpa ada kehendak, maka tidak akan ada gerak dan tidak akan ada diam. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, itulah af'al Allah. Geraknya Allah. Allah itu kalau nggak gerak, ya diam. Kalau nggak diam, ya berkehendak atau kehendak gitu. Jadi seperti itu. Makanya untuk alif, nyata wujudnya sifat Nur Muhammad yang nyata itu tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Memang sulit jika kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu penjelasannya, itu akan sulit untuk menerimanya ya, padahal udah jelas. Dari kosong ini ya, dia menjadi sebuah titik, dari titik menjadilah sebuah alif. Jadi seperti itu. Ini contohnya kayak gini lah. Sebenarnya ini adalah kosong. Ya, kosong. Agar supaya alif ini terbentuk, maka awal mula untuk membentuk sebuah alif ini pasti awalnya dari titik. Ya. Nah, dari titik inilah awal mulanya jatuhnya titik. Lalu ditarik maka jadilah alif. Ya. Dan alif ini enggak cuman satu bentuk. Maka alif ini ada alif berdiri, ada alif mereng, dan ada alif tidur. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kita bahas lah ya, yang 3 ini kita bahas. Ini seperti itu. Jadi si sifat pada lafaz Allah, ya, si alif itu nyata wujud Nur Muhammad, atau bisa dibilang wujud nyatanya sekalian yang ada dan yang nyata, yang bisa dilihat dan dirasa. Ya, jadi sini nih. Jadi wujud nyatanya sifat Nur Muhammad, ya, yang bisa dilihat, bisa dirasa, ya, itu nyata wujudnya. Gitu. Dari alif itulah maka adanya sifat 20, ya, asmanya yang 100 dan 3 afalnya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya alif wujudnya nyata sifat Nur Muhammad itu adalah mutlak, ya. Karena alif ini memang wujud. Ya, wujud. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Karena alif ini wujud. Kenapa wujud? Karena udah kelihatan alif. Ya. Kalau dia masih berupa titik, berarti dia namanya masih titik. Belum bisa diartikan alif. Karena dia sudah sempurna pada wujud berdiri, tunggal, ya, ahad, maka itulah yang disebut dengan alif. Karena dia wujud, sudah berwujud. Kalau dia masih titik, dia belum bisa dikatakan alif. Karena apa? Ini masih rahasia. Ya, ini masih rahasia yang ini nih. Nah, ini masih rahasia. Ini masih rahasia. Kalau ini udah wujud, nah, dia sudah wujud. Jadi seperti itu. Makanya tatkala si zatul buti, ya, kosong, si zat ini bisa dibilang kosong, tapi sebenarnya ada dengan sifat adanya dia. Jadi dia nggak kosong karena dia ada dengan sifat ada dia. Dari sini lalu dia bertajali,
Lewat apa? Lewat nurnya. Sedangkan nurnya Allah ini bukan kayak cahaya kayak gitu, bukan. Yang dimaksud dengan nur Allah ini adalah hidup. Cahaya itu hidup, ya. Nur Allah itu hidup. Jadi seperti itu. Lalu dari nur Allah inilah nyata dia menyatakan wujudnya, bentuknya kepada alif. Jadi seperti itu. Dan alif ini juga bisa dinyatakan seperti ruh, bisa, ya. Bisa juga diartikan ayat, bisa, ya. Bisa juga dikatakan Al-Quran, bisa, ya. Bisa. Bisa juga dikatakan alam, juga bisa. Bisa juga dikatakan dengan insan atau manusia, juga bisa. Karena sebenarnya huruf alif, ya, si wujud ini nih sebenarnya nyata wujud sifatnya Allah, ya. Jadi wujud nyata sifatnya Allah ini, wujud dia, itulah sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah yang wujud ini kenyataannya adalah Nur Muhammad. Jadi kalau sudah tahu nyatanya alif itu adalah wujud, wujud apa? Wujud sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Yang nyata sebenarnya adalah kenyataannya Nur Muhammad. Karena semua huruf hijaiyah sudah saya jelaskan tadi, itu semua wujud daripada alif, cuman beda bentuk saja, ya. Sama dari alif bisa berwujud mulai dari alif, ba, ta, fa sampai seterusnya, ya. Itu padahal nyata wujudnya si alif ini. Nah, sedangkan si alif ini adalah wujud nyata sifat atau Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad maka sesungguhnya nyatalah semua wujud yang ada, ya, yang ada, yang bisa dilihat, dirasa, diraba, yang kita saksikan di dunia ini. Berarti itu semua wujud nyatanya Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad ini tidak lain adalah wujudnya dari Nur Allah. Sedangkan Nur Allah ini tidak lain kenyataannya adalah zat, ya. Jadi seperti itu. Nah berarti alif itu inti daripada semua huruf hijaiyah, iya, cuman beda bentuk aja. Sedangkan kalau alif itu nyata adalah wujud Nur Muhammad, sifatnya Allah, maka semua yang tercipta itu berasal dari Nur Muhammad, dari si alif, dan nyata. Contohnya ini, nah, tidakkah kalian percaya bahwasanya ini adalah wujud Nur Muhammad? Ini nih, wujud Nur Muhammad. Jadi bisa kalian pahami bahwasanya huruf alif itu adalah wujud sifat Nur Muhammad, ya. Jadi kenapa saya langsungkan untuk kajian ini, kenapa nggak wujud dulu, habis itu nanti sifat dulu, lalu Nur Muhammad gitu? Karena nanti durasinya atau pembahasannya untuk huruf alif ini panjang. Jadi tidak mungkin kalau untuk bikin videonya itu cukup hanya 10 video, itu nggak mungkin, meskipun itu durasinya 1 jam, ya. Karena sebenarnya ini aku ambil inti-intinya saja, ya. Karena kalau mau dibahas lebih detail, ya, lewat kitabnya, maka huruf alif ini, ya, untuk membahas satu cabangnya saja
itu membutuhkan waktu paling enggak setengah hari untuk satu aja, sedangkan ini cabangnya sangat banyak. Karena huruf alif itu adalah inti daripada kehidupan yang ada pada dunia dan di akhirat. Sedangkan alif ini ada ini intinya, yaitu apa? Jadi makanya kalau dikaji satu seperti itu 1 bulan nggak cukup waktunya. Makanya saya bikin singkat seperti ini, memang agak rumit untuk dipahami ya. Tapi biar kalian tahu lah ya. Jadi kalian nggak salah persepsi, kalian tidak salah berpikir bahwasanya alif itu tuh apa ya, alif itu kayak mana ya. Sedangkan kalau sudah dijelaskan kayak gini pasti kalian heran, iya kan? Sedangkan dalam kalimat Allah biasanya yang kalian dengar atau yang kalian ngerti, alif pada kalimat Allah ini adalah zat, ya kan? Lam awalnya sifat, lam keduanya asma, untuk haknya itu adalah afal. Itu salah? Enggak salah. Cuman kan ini masih mentah. Gitu loh. Itu masih dasar. Kalau kalian belajar tauhid, belajar tasawuf ya, itu masih mentah. Gitu. Sedangkan ini semua itu adalah sifat ya. Dan masih banyak lagi nih. Ini kalau dikaji, ini ada berapa sifat ya. Nah, ini ada berapa sifat ya, ini ada berapa sifat. Sifatnya apa aja, kenapa kok sampai ketemu gerak, diam, dan kehendak. Gitu. Cuma kalau mau membahas seperti ini 1 jam pun nggak cukup waktunya. Gitu. Jadi perlu diingat ya, bahwasanya alif pada kalimat Allah atau lafaz Allah itu zat ya. Kalau diartikan dalam anasir itu adalah api, dan itu benar karena sifat api itu adalah lurus. Namun sebenar-benarnya alif ini ya, ini bukan lagi zat tapi sudah menjadi sifat mutlaknya. Apa alif ya? Alif ini adalah sifat mutlaknya Allah. Di situ yang bisa dibilang berdiri sendiri, ahad, wujud ya. Jadi mutlak gitu. Tidak bisa diganggu gugat. Bahwasanya alif itu pada lafaz Allah itu adalah sifat ya. Karena sifatnya api itu berdiri ya, dan Allah itu berdiri sendiri. Makanya itu sifat ya. Kalau kalian masih menganggap itu zat, maka sebenarnya itu masih dasar ya. Karena pada dasarnya sudah jelas alif itu adalah wujud nyatanya sifat Allah ya, yang diberi nama Nur Muhammad. Jadi seperti itu. Pasti kalian akan bertanya, nah kalau alif itu adalah Nur Muhammad, sedangkan dalam kalimat atau dalam lafaz Allah ini adalah zat, terus bagaimana? Jadi seperti ini ya. Alif di sini ini adalah Nur Muhammad ya, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Sedangkan alif pada lafaz Allah itu adalah zat ya, zat. Sedangkan ini alif yang ini ya, pada huruf hijaiyah ini adalah Nur Muhammad, yang tidak lain adalah sifat ya. Jadi seperti ini antara dua alif ini ya. Antara alif yang ada pada lafaz Allah sama alif yang ada pada huruf hijaiyah itu sebenarnya sama ya, sama. Jadi seperti itu. Karena huruf alif pada huruf hijaiyah itu adalah wujud daripada nyatanya Nur Muhammad sebelum huruf alif ini digunakan untuk membuat lafaz Allah ya. Nah, jadi ini belum digunakan, makanya dia masih berdiri pada huruf hijaiyah ya, pada huruf hijaiyah. Jadi seperti itu. Dan sebenar-benarnya antara alif huruf hijaiyah
dan alif pada lafaz Allah ini sebenarnya adalah satu jua, ya. Yang ini Nur Muhammad, yang ini adalah zat, ya, zat. Maka si zat ini memanggil dirinya Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad memuji Tuhannya dengan sebutan Allah, ya. Jadi ya nggak ada beda, ini nggak ada beda, gitu, karena satu jua, gitu loh. Karena dia berasal daripada titik, sedangkan titik ini nyatanya dari wajib wujud, ya. Karena kalau belum ada berdirinya huruf alif pada huruf hijaiyah, maka belum bisa untuk menulis sebuah lafaz Allah ini, belum bisa. Setelah adanya wujud huruf alif, maka terciptalah sebuah asma, ya. Jadi seperti itu. Karena kata atau lafaz Allah itu adalah asma, nama, seperti itu. Mungkin ribet ya untuk memahami ini, muter-muter ya. Jadi untuk lebih jelasnya ininya, ini akan saya perjelas, akan saya hapus ya, lalu akan saya perjelas intinya, ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah ya, ini sudah dihapus ya. Jadi pada intinya adalah dari kosong kepada titik, lalu wujudlah alif, ya, wujudlah alif. Nah, alif pada huruf hijaiyah, ya, alif pada huruf hijaiyah sama alif pada lafaz Allah, ya, pada lafaz Allah, ini dua ini, ya, ini sebenarnya satu jua, ya, dimana di sini alif pada kalimat apa pada lafaz Allah ini sifat, sedangkan alif pada huruf hijaiyah ini adalah sifat, ya. Cuman bedanya sifat yang ini, ya, ini adalah sifatnya zat, sedangkan sifat yang ini adalah sifatnya Nur Muhammad, ya. Bisa dipahami kan? Alif yang berdiri pada huruf hijaiyah ini adalah wujud nyata sifat Nur Muhammad, sedangkan alif pada lafaz Allah itu adalah sifat zat, ya. Sedangkan sifat zat ini tidak lain adalah wujud nyatanya Nur Muhammad, ya. Bisa dipahami kan? Karena dari Nur Muhammad inilah semua akan tercipta. Sebenarnya Allah itu nggak menciptakan, ya, karena Allah itu ahad. Segala sesuatu yang ada itu hanyalah Allah sendiri, tidak ada lain, ya, karena dia tunggal. Jadi semua apapun itu tunggal. Jadi seperti itu. Kenapa huruf alif pada huruf hijaiyah itu si ini nih, itu tempatnya di awal dari alif, ya kan, lalu ba, ya kan, ta, fa, gitu. Kenapa kok nggak ba dulu? Kenapa kok nggak yang lain dulu, ya?
Karena sebenarnya alif pada huruf hijaiyah yang nyata ini adalah sifat atau Nur Muhammad, ini awalnya dari titik, sedangkan titik ini dari kosong, gitulah ya. Karena tidak akan ada ba, tidak akan ada ta, tidak akan ada fa kalau tidak ada alif. Sedangkan alif ini wujud nyata daripada titik, sedangkan titik ini asalnya dari kosong ya. Lalu setelah adanya alif pada huruf hijaiyah ini, si tunggal ini, si ahad ini, yang pertama ini ya, maka bisa dinyatakan atau disebut dengan asma Allah ya. Jadi si alif ini pada huruf hijaiyah ya, yang nyata kenyataannya itu adalah Nur Muhammad, dengan alif yang ada pada kalimat Allah yang nyatanya itu adalah sifat daripada zat ya, ini sebenarnya sama. Makanya kalau kalian hanya cuma memahami bahwasanya alif ini adalah zat ya, zat, maka kalian belum menyelam. Bagaimana kalian bisa merubah atau lebih ke dalam lagi supaya si alif pada kalimat atau pada lafaz Allah ini bisa menjadi sebuah titik, lalu titik ini menghilang menjadi kosong? Kalau kalian nggak tahu bahwasanya alif pada lafaz Allah ini sebenarnya adalah nyata sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya zat. Sedangkan sifatnya zat itu adalah Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu nyatanya adalah nurnya Allah. Nurnya Allah itu adalah kenyataan daripada zat. Jadi makanya kalian gak usah mencari lagi yang ini. Ini udah gak usah dicari, ini gak usah dicari, karena sudah wujud. Nah, ini udah wujud, ini wujudnya. Ini wujud ini, ya alam, ya manusia. Ya manusia, ya ruh. Ya, dan banyak lagi. Contohnya seperti ini. Anggaplah ini kayu ya, ini kayu jati ya. Nah, kayu ini kalau ditebang pasti sudah berubahnya sudah beda. Dia akan menjadi sepotong kayu yang disebut dengan kayu jati ya. Sedangkan yang ini pohon. Nah, pohon jati, kayu jati, lalu ini berubah wujud lagi menjadi sebuah, misal ini adalah kursi ya, atau meja, kursi aja lah ya, kursi. Nah, ini kursi. Jadi kalau kalian memandang si ini nih, biasanya kalian memandangnya adalah kursi. Padahal si kursi ini adalah nyata wujudnya kayu. Kayu apa? Kayu jati. Ya, kayu jati ini. Sedangkan kayu jati ini adalah nyata wujudnya pohon jati. Karena ini sudah ditebang, ini hilang. Karena ini udah dikelola, ini hilang. Maka wujudnya adalah kursi. Sama halnya ya, kalau kalian masih memandang alif pada kalimat Allah ini adalah kursi ya, maka sama aja kalian itu memandangnya masih zat. Dan apabila kalian memandang kursi ini adalah kayu jati, maka sesungguhnya kalian itu memandangnya sudah sifat. Kalau kalian sudah memandang ini sifat ya, si kayu ini adalah sifat, si ini loh, ini udah sifat, maka kalian akan sampai kepada yang udah raib ini tadi. Apa itu? Titik ya. Kalau kalian udah pada titik, niscaya kalian sudah pada zat. Pasti banyak kalian melihat ini nih, menamakan ini kursi,
Tapi kalian kalau ditanya, itu tuh sebenarnya kursi apa kayu jati? Kebanyakan orang pasti akan berkata, itu kursi. Ya, padahal ini nyata kayu jati, cuman udah beda wujud. Ya, sama dengan ini. Nah, alif ini sebenarnya adalah sifat mutlak. Dari sifat mutlak namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad, ya, dia wujudnya udah alam, ya manusia, ya ruh, ya, dan masih banyak lagi. Padahal semua itu adalah nyatanya Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah nyatanya sifat. Sifat adalah nyatanya Nur Allah. Dan Nur Allah tidak lain kenyataannya adalah zat. Jadi seperti itu. Jadi alif pada huruf hijaiyah, ya, ini adalah ahad. Pertama, tunggal, berdiri sendiri, hidup. Ya, makanya barulah dalam kalimat atau dalam lafaz Allah ini adalah sifat mutlak. Dari sifat mutlak inilah adanya sifat 20, ya, nama yang 101, dan perbuatan 3-nya Allah. Ya, seperti itu. Ini masih diartikan alif itu adalah wujud, ya. Alif ini diartikan wujud, ya, untuk pembahasan kali ini adalah wujud. Wujud inilah yang dibilang dengan nyata wujud sifat, nyata wujudnya Nur Muhammad, ya. Sedangkan untuk pembahasan berikutnya nanti si alif ini adalah ruh, ya, ruh. Dan masih banyak lagi. Mungkin kalian bisa paham, ya, karena apabila aku tulis pakai nanti araf kayak gitu, nanti susah kalian untuk memahaminya malahan. Jadi perlu diingat, ya, bahwasanya alif pada huruf hijaiyah dengan alif pada lafaz Allah itu sebenarnya sifat.